Bruh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Ahmadugraha NIM 22010143. Saya dari program bimbingan dan konseling. Saya di sini mengerjakan beberapa proyek bersama teman-teman saya. Selanjutnya mungkin teman-teman saya. Bruh. Bruh. Halo, perkenalkan nama saya Safnari Hadatul Aisy dengan NIM 22010167. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Endang Abdul Hafid dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan nomor NIM 22010249. Halo, perkenalkan nama saya Emiliani Puji Astuti dengan NIM 220100005. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Hidayat. Saya mahasiswa IKIP Siliwangi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan Konseling dengan nomor NIM 22010293. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurbaila Firdaus dengan NIM 22010195. A few moments later. Binar di matamu, kembali luluhkan hatiku untuk jagamu. Merangkai kembali alur kisah yang telah lalu dan terkubur kecewa. Mungkinkah berakhir bahagia, jalani cerita bersama. Tatap kedua mataku, hapuskan ragu, labuhkan hatimu. Mungkin tak selalu biru, namun bersamamu langitku tak lagi seduh. Na na na, na na na, na na na. Mungkinkah berakhir bahagia, jalani cerita bersamamu. Favoritku tatap kedua mataku, hapuskan
berakhir bahagia. Jalani cerita bersamamu. Labuhkan hatimu. Mungkin tak selalu biru, namun bersamamu langitku tak lagi sendu. Namun bersamamu langit favoritku. Sejauh inilah dirimu, langit favoritku. Favoritmu. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya Lagi pada ngapain ya? Maka tadinya ngasih bantuan sosial. nunggu merasa. Wabarakatuh. Kami teh dari
mahasiswa IKIP Siliwangi, program studi bimbingan konseling, ini membuat proyek tugas akhir semester ya Bu, dengan tema yang pertama kehidupan sehat dan kesejahteraan. Nah, dari segi pandangan Ibu, misalnya dalam cara untuk menjaga kesehatan dalam kondisi kan sekarang cuaca sedang kayak gini ya Bu, cuacanya hujan, kan misalnya ada Bu tahapan-tahapan agar Ibu menjaga kesehatan seperti apa gitu Bu, menurut dari cara Ibu sendiri gitu Bu. Ya, Ibu seperti apa Bu? Kalau Ibu mah ya masa hujan seperti ini ya harus menjaga makanan terutama ya, terus di dalam rumah kebersihan, terus anak-anak nggak boleh kemana-mana gitu karena kan kondisinya sedang begini cuaca gitu. Jadi pokoknya mah harus benar-benar ekstrim lah, harus waspada gitu. Lebih ke waspada ya Bu? Iya, lebih ke waspada, apalagi cuaca seperti ini gitu. Kan tadi kan ini kan dari cuaca ya Bu. Terus dari segi kondisi lingkungannya Bu, untuk menjaga kesehatan, misalnya kan depan Ibu apa sih itu teh? Ada aliran irigasi air. Iya. Gitu. Misalnya dia selokan. Selokan. Nah, itu dari segi lingkungannya gimana Jadi Bu? jangan buang sampah ke selokan, nanti bisa banjir ya gitu. Terus di depan rumah harus ya bersih gitu, jangan sampai berantakan sampah-sampah gitu ya. Terutama itu yang ketiganya ya, kita harus menjagalah supaya lingkungan tetap bersih sehat gitu. Oke Bu, yang pertanyaan selanjutnya, apakah di sini ada sosialisasi kesehatan untuk warga? Ada. Gimana Bu? Gimana cara sosialisasinya? Seperti ini, di sini kan ada Bukadus. Jadi Bukadus dikumpulin itu para lansia. Oh, hanya lansia saja? Lansia, terus ibu-ibu hamil, balita gitu, dikasih seperti bubur kacang hijau, vitamin gitu, kue-kue. Terus yang lansianya dikasih makan. Oh, dikasih. Oh, ada konsumsi dalam bentuk makanan gitu. Dikasih makan setiap hari selama, kalau nggak salah selama 7 hari. Ada khusus yang tukang masaknya yang membagikannya. Oh, itu pelaksananya Bu, biasanya dalam 3 bulan berapa kali atau sebulan berapa kali, seminggu berapa kali? Kalau nggak salah sih baru kemarinnya ada 1 minggu, tapi bulan ini kalau nggak salah 1 minggu dikasih 1 hari 1 kali selama 1 minggu. Oh, full 1 minggu. Iya. Iya. Kirain cuma 1 pertemuan aja, jadi dalam 1 bulan 1 kali pertemuan, berarti ini mah full 1 minggu Bu. Iya, full 1 minggu. Tapi ini juga kayaknya belum, ini baru bulan ini gitu. Siap Bu. Terus Bu, dari segi kesejahteraannya bagaimana Bu di sini? Dalam artian kan tadi kata Ibu adanya kegiatan yang sosialisasi kesehatan. Nah, mensejahterakannya itu teh dari biaya dari rakyat atau bagaimana Bu? Jadi mensejahterakannya ikut terjun langsung pihak RT RW-nya Bu, kan itu cara mensejahterakan rakyatnya Bu. Iya, RT RW sama bidan, kades juga suka ngasih kayak bantuan-bantuan gitu. Oh, ada penggalangan dana dari mereka. Iya, ada gitu. Desatna, ya. Itu yang bisa. Itu aja langsung poin 1. Iya. Ya. Iya, gimana? Apakah menurut Ibu warga sekitar lingkungan ini sudah disejahterakan seperti kalau ada acara-acara kayak gotong royong kayak gitu, apakah para warga di sini suka ikut andil enggak masyarakatnya? Oh iya, pasti di sini masyarakatnya aktif. Misalkan kalau yang enggak kerja bakti ya. Iya. Ngasih kopi, makanan gitu. Jadi yang enggak ikut iya, kayak Pak RT, Pak RW suka turun. Itu alhamdulillah, itu bagus lah di sini. Gitu. Kalau kegiatan kayak jumsih atau ya gotong royong itu ada program per bulan atau selalu per minggu ada? Per bulan. Kemarin juga ada perbaikan jalan. Warga semua turun. Sekarang udah beres. Iya, sebulan sekali ada perbaikan jalan di sini, pembersihan jalan gitu. Ada. Berarti emang tingkat sosialisasi di sini bagus. Kebersamaan bagus. Iya, bagus. Iya. Ya, lanjut aja. Udah aja. Iya, udah. Udah mau.
Nah, ini Ada lagi. Udah udah aja we. Udah. Tinggal nanti dokumen foto. Mungkin ya Itu buat saja. nuhun atas waktunya. Sama-sama. Ya mohon maaf mengganggu. Enggak. Lagi istirahat. Enggak lagi nyantai. Ibu ini aja sedikit dari kami. Bukan apa-apa ya, Bu. Jajak kalau akhiran ya. Singkat gentosannya. Amin. Tampi bisa nah. Ibu makasih ya Bu atas informasinya. Yang di foto heula apa kita? Enggak. HP ini yang mana? Kami dari mahasiswa IKIP Siliwangi izin bertanya atau izin ingin mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di sini dalam artian dari segi kesehatannya ya Pak. Dari segi kesehatannya dalam menurut Bapak sendiri kesehatan di cuaca seperti ini bagaimana cara menjaganya Pak? Dalam kondisi kan cuacanya musim hujan ya Pak. Adakah solusi dari Bapak seperti itu? Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa dan mahasiswi dari IKIP Siliwangi. IKIP Siliwangi. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi kan dengan masyarakat setempat, khususnya RW 20 gitu kan, RT 3. Ya alhamdulillah meskipun dengan kondisi sekarang lagi musim hujan, tapi alhamdulillah kondisi masyarakat senantiasa terjaga kesehatannya, yang terlebih mungkin kembali lagi kepada masyarakat sekitar, yakni senantiasa untuk menjaga kesehatan, terutama dari segi pola makan yang teratur dan juga istirahat yang teratur, dan juga yang selanjutnya juga dari pemerintah juga senantiasa memperhatikan juga terhadap kesehatan masyarakat setempat khususnya di RW 20, jadi dengan senantiasa untuk balita senantiasa mengadakan imunisasi gitu kan, dan juga senantiasa melayani masyarakat untuk kesehatan yang berarti maksimal. Ya berarti tadi kan ada kegiatan imunisasi berarti di sini terjadi kegiatan sosialisasi terhadap kesehatan ya Pak. Kesehatan masyarakat. Biasanya itu kegiatan sosialisasi itu dilaksanakannya berapa bulan sekali atau minggu sekali Pak? Untuk di lingkungan sekitar khususnya di RW 20 itu kalau misalkan ada sosialisasi tentang kesehatan itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali disosialisasikan. Terus apa manfaat dari sosialisasi tersebut menurut Bapak? Yang jelas manfaatnya banyak sekali bagi masyarakat, khususnya untuk balita kan, yang namanya imunisasi itu untuk menjaga kestabilan tubuh gitu kan. Jadi intinya supaya anak-anak khususnya balita ini bisa dikatakan sensitif sekali gitu kan. Ya, rentan ya Pak. Apalagi dengan suasana seperti ini, makanya dari pemerintah senantiasa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat untuk senantiasa terjaga kesehatannya gitu. Mungkin itu. Terus Pak, bagaimana situasi warga sekitar? Semisal ada program jumsi atau gotong royong yang bersifat kekeluargaan, apakah itu warga sekitar Bapak suka ikut andil atau bagaimana Pak? Yang jelas yang namanya masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan itu senantiasa diinstruksikan oleh ketua RW gitu kan, ketua RW demi terjaga lingkungan
kebersihan supaya masyarakat senantiasa sehat juga gitu kan. Jadi senantiasa memperhatikan tentang kebersihan lingkungan. Nah, itu. Jadi alhamdulillah selama ini masyarakat senantiasa bergotong royong untuk senantiasa menjaga kebersihan. Kalau boleh tahu itu per bulan Pak atau tiap minggu ada, selalu ada? Kalau Jumsi disesuaikan dengan keadaan kondisi lingkungan. Kan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Kalau misalkan kondisi lingkungannya menuntut untuk 1 minggu sekali, ya 1 minggu sekali. Kalau misalnya lingkungan untuk menuntut 1 bulan sekali, ya 1 bulan sekali. Kalau untuk program pengajian, apakah ada Pak di warga sekitar Bapak? Program pengajian yang jelas itu sangat penting sekali gitu kan. Senantiasa ada 1 minggu sekali, itu khususnya di Ponpes Pak Ustadz Fahrul. Di sana senantiasa mengadakan pengajian, itu dilaksanakan 1 minggu sekali, itu malam Selasa. Dan kemudian juga di Masjid Al-Ikhlas juga ada pengajian, itu khususnya itu malam minggu, itu malam minggu pengajian. Dan pengisinya juga senantiasa bergantian, tidak terfokus kepada satu penceramah atau pengisi materi saja. Kemudian di acara malam Jumat juga suka ada senantiasa pengajian juga, itu khusus di Madrasah Pak Ustadz Herman itu senantiasa mengadakan pengajian khusus yaitu tawasulan dan sekaligus dengan pengajian surah Yasin. Berarti untuk program ini mah tiap minggu ada gitu ya Pak? Senantiasa ada, bukan cuma 1 minggu sekali, tapi kalau misalkan di sini jadi 1 minggu 3 kali, 1 minggu 3 kali. Terus kan Pak, setiap orang pasti berbeda pandangan terhadap pemimpin. Bagaimana cara pemimpin mensejahterakan rakyatnya Pak? Dari segi pandangan Bapak, apakah pemimpin di sini kayak pemimpin itu RT RW-nya, apakah sudah mensejahterakan rakyatnya Pak? Yang jelas yang namanya pemimpin bertujuan ingin mensejahterakan rakyat gitu kan. Nah, terkadang masyarakat itu kadang-kadang punya pemikiran yang sempit gitu kan. Sempitnya begini, mungkin dari status sosial, kemudian lagi dari status pendidikan juga itu mempengaruhi juga dalam pola pikir itu kan. Tapi yang jelas menurut saya sendiri bahwa pemimpin khususnya dari RW, dari RT, termasuk juga kepala desa senantiasa memperhatikan untuk kesejahteraan rakyat itu kan. Gitu. Terkadang ada juga dari gubernur itu ada bantuan, itu kan melalui desa, kemudian melalui RW, kemudian disalurkan oleh para RT-nya masing-masing. Ya alhamdulillah untuk saat ini masyarakat merasa sejahtera dengan kondisi sekarang. Terus ada satu lagi tentang apa sih dalam kaitannya kalau terjun kan tadi seperti adanya donasi-donasi bantuan seperti itu, terus dalam acara Maulid Nabi seperti yang lainnya keagamaan, pemimpin pasti ikut terjun langsung ya Pak dalam hal tersebut. Jadi diibaratkan kalau pemimpinnya ikut terjun langsung, berarti kesejahteraannya bagi Bapak pandangannya ke gimana Pak? Yang jelas begini, dalam masalah yang jelas responnya sangat baik sekali gitu kan. Dan gimana pun juga yang namanya masyarakat pasti akan mencontoh gitu kan, mencontoh apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya gitu kan, akan mencontoh gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini juga terkadang masyarakat sekarang kan bisa dikatakan lebih pemikirannya lebih dewasa lagi gitu kan, mana yang dianggap baik, mana yang dianggap tidak baik gitu kan. Tapi yang jelas sekarang kan yang namanya pemimpin sekarang kan intinya lebih hebat, lebih bijak dan lebih cerdas gitu kan. Nah itu. Tapi yang jelas sekarang masyarakat sekarang bisa mengikuti jejak para pemimpinnya yang lebih bijak gitu kan.
Jadi intinya kalau misalkan ada pengajian, misalkan tabligh akbar gitu kan. Jadi yang namanya panitia itu suka mengadakan menginformasikan kepada masyarakat akan mengadakan pengajian akbar dan senantiasa masyarakat juga ikut respect gitu kan, itu memberikan bantuan baik dengan materi, baik dengan pemikiran dan sebagainya supaya terlaksananya kegiatan-kegiatan pengajian yang disebut dengan tabligh akbar itu. Iya, bentar Pak, kamera. Itu masih lanjut. Udah tahapan akhir ya Pak, kedatangan kami ke sini untuk mempertanyakan hal yang barusan dipertanyakan. Terus bagaimana respon Bapak atau testimoni Bapak terhadap kita yang datang ke sini, apakah menurut Bapak gimana gitu Pak? Oke, untuk kami yang datang ke sini langsung menemui Bapak dan mempertanyakan hal-hal yang barusan Bapak jawab. Yang jelas secara pribadi saya merasa kagum terhadap para mahasiswa yang senantiasa melihat kondisi wilayah sekitar meskipun diwakili oleh saya sendiri gitu kan. Yang jelas saya sangat respect sekali, saya sangat bangga sama kalian gitu kan. Mudah-mudahan ketika nanti kalian menjadi pemimpin, dan insya Allah kalian juga akan menjadi pemimpin, khususnya pemimpin sendiri, pelingkungan, pasti kalian juga akan merasa bertanggung jawab juga nanti terhadap lingkungan sekitar. Itu. Terima kasih atas responnya ya Pak, atas pendapat Bapak, atas jawaban-jawaban Bapak yang telah Bapak berikan. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya. Mungkin cukup sekian dari kami. Sebelumnya mungkin ada sedikit dari kami. Sedikit. Cukup. Ini Pak. Jangan dilihat isinya ya Pak. Terima kasih banyak ya pemberiannya. Sama-sama berkah. Ilmu yang diberikan di perguruan tinggi IKIP mudah-mudahan semakin lancar dan semakin barokah gitu kan, khususnya untuk di sini dan umumnya untuk umat gitu kan. Amin ya Allah. Mungkin itu yang Bapak sampaikan. Ya, makasih ya Pak. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa IKIP Siliwangi ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait bagaimana kesejahteraan sama kesehatan di daerah lingkungan Ibu tinggal. Nah, mengenai kesehatan, apakah dari segi lingkungan, gimana sih? Dari segi lingkungan, kesehatan menurut Ibu lingkungan di sini bagaimana Bu? Faktor kesehatan lingkungan. Baik. Lingkungan baik. Apakah ada sosialisasi tentang kesehatan dari segi misalnya dari RT, RW atau dari pihak lain Bu yang mensosialisasikan kesehatan? Kayak misalnya Ibu mengikuti rutinitas posyandu Bu. Oh, terang posyandu nyata. Tapi suka ada di sini. Ada Suka. posyandu. Ada di kira-kiranya itu lihat jadi tara aya ngawartosan gitu. jadi kurangnya informasi mungkin. Tingkat sosialisasi di sini tentang kesehatan itu berarti kurang ya Bu. Kurang dalam artian berarti tidak ada informasi dari RT RW Ibu Kadar tidak? Bulan ayah jika nama nepeda itu. Ada, cuman nggak sampai ke sini. Tapi ngomong-ngomong jauh nggak Bu ke sananya atau dekat? Dekat intinya. Oh, dekat. Berada ke araya. Ya, kalau misalkan posyandu kayak gitu, programnya tiap bulan atau minggu juga ada? Okay. Ada marana. Oh, iya. Jadi kan di sini sosialisasi tentang kesehatannya itu kurang. Nah, kalau untuk kesejahteraannya Ibu, menurut Ibu sejahtera nggak di sini terkait pemimpinnya? Kayak dari segi biasanya kan suka ada dana bantuan, apakah di sini dapat orang mah abi mah tara ya, belum jarang dapat. Datu can gaduh KTP ya, jadi saya bantuan. Ya. Tapi orang tua Bu di sini dapat umum bantuan gitu Kak. Oh, mertua. Mertua. Jadi pendatang ya di sini. Kalau saguling
Saguling sini kan dekat Bendungan. Oh, Bendungan. Iya. ya, berarti emang yang pertama tingkat sosialisasi di sini berarti kurang. Terus dari segi kesejahteraan mungkin ada yang terbagi, ada yang tidak Merata. Tapi kalau kegiatan-kegiatan kayak Maulid Nabi dari segi masjid di sini, pengajian di sini ada Itu di besar jembatan. Itu tiap apa, Bu, pengajiannya? Bulan atau mingguan ada? Bulan. Oh, bulan. Kali kalau memperingati hari-hari besar kayaknya. Iya, Maulid Nabi. Tapi dari sananya ada merealisasikan tentang anggaran biaya di sini ke tiap-tiap rumah. Ya kalau ada Maulid Nabi diminta atau suka ada. Kalau masyarakat di sini ketika ada kayak kegiatan gotong royong atau Jumat bersih itu suka ada. Ada. Kalau gotong royong kayak gitu biasanya tiap bulan atau Ya bulan. Udah gitu. Ada ya Bu informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi bimbingan dan konseling telah melakukan beberapa aktivitas di hari ini, mulai dari pengusungan apa yang akan kami pertanyakan, dan selanjutnya mungkin bukan pembahasan sih, lebih ke jawaban-jawaban dari masyarakat. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dari segi permasalahannya bisa dijelaskan oleh Teh Safna. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil tadi kita Melakukan observasi, bukan lebih ke observasi, lebih ke mewawancarai. Iya, menanyai gitu. Tadi dari kampung Bantar Caringin. Nah, di sana itu buat kegiatan sosialisasinya masih kurang. Informasi antar sama warga masih tidak stabil gitu. Terus pokoknya kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dari kampung-kampung yang lainnya mau disampaikan sama Teh Melani, mangga. Jadi untuk kampung Kaum RT 1 RW 11 ya apa sih, sehat ya Teh? Sehat. Terus bagus, ramai juga sama masyarakat sekitar. Jadi yang intinya tingkat sosialisasi terhadap kesehatan sama kesejahteraan masyarakatnya di kampung Kaum ini alhamdulillah baik dan sangat memadai juga. Buat kampung setelahnya ada kampung Ciberahol yang akan dijelaskan oleh Kandang. Ciberahol. Selanjutnya ada di kampung Ciberahol RT 20 RW 11. Karena katanya sangat bagus tentang sosialisasi, tentang kesejahteraan. Ya udah itu aja. Bahkan tentang agamanya pun di sana itu sangat bagus. Tiap minggu selalu ada pengajian rutinan. 1 minggu sampai ke 3 kali. Nah, selanjutnya mungkin dari segi solusi dari kami untuk bagi yang desa yang sudah terisolir atau sosialisasi tentang kesehatan serta kesejahteraannya cukup bagus, mungkin solusinya lebih ditingkatkan kembali. Namun banyak sekali solusi bagi desa-desa atau pelosok-pelosok yang belum terisolir terhadap kesehatan masyarakatnya, kesehatan warganya. Mungkin dari segi kesehatannya bisa ada yang mau dijelasin? Mungkin solusinya lebih kepada pemimpin masyarakat, lebih berdekatan lagi kepada lebih diperhatikan kepada masyarakatnya, lebih peka terhadap apa yang masyarakatnya butuhkan sebagai pemimpin, terus lebih mensosialisasikan lagi terhadap adanya mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan gitu, lebih memberikan informasi lagi, bukan hanya informasi tentang keuangan, melainkan informasi tentang bagaimana yang harus dilakukan, gotong royongnya seperti apa sebagai kita umat muslim terhadap terjadinya gotong royong, akan terjadinya Maulid Nabi, memperingati hari-hari besar. Mungkin lebih ke adanya informasi, bukan soal informasi keuangan, melainkan informasi tentang bagaimana acara itu akan dilaksanakan penyelenggaraannya. Jadi mungkin kebanyakan di antara mereka
Dan kalau dari segi uangan, iuran dan lain-lain itu paling giat ya biasanya mah. Paling giat, melainkan masyarakat itu bukan pusatnya apa sih? Pusatnya keuangan ya. Pusatnya keuangan, jadi lebih ke mungkin perhatikan dari segi kesejahteraannya mereka, terus kesehatannya mereka gitu. Mungkin solusinya seperti itu. Jadi lebih diperhatikan lagi pelosok-pelosok desa terpencil. Jangan hanya diabaikan. Namun kalau ada dari segi baru keuangan baru mereka dihadirkan gitu. Jangan sampai seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu solusinya. Ada tambahan? Sudah cukup. Sudah cukup. Mungkin dari kita untuk kegiatan hari ini atau untuk acara hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.